Salam sejahtera Bapak Ibu, Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan untuk kita. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak dan Ibu sekalian, perlombaan lari maraton adalah satu perlombaan lari yang biasanya diikuti oleh pelari-pelari dunia. Nah, para pelari-pelari dunia biasanya akan menempuh satu perjalanan yang sangat panjang. Biasanya lebih kurang adalah 42 km. Ya, biasanya dalam lomba maraton dunia biasanya akan ditempuh lomba maraton itu ada 42 persisnya 195 km. Biasanya begitu. 42 km. Dan di dalam pertandingan biasanya akan ada rekor-rekor yang akan dicetak. Ada rekor tempuhan dari orang-orang tertentu yang menjalani dan kemudian memenangkannya. Nah, pada tahun 2017 ketika dilakukan pertandingan maraton, maka seorang pelari dari Kenya namanya Eliud itu memenangkannya dengan catatan waktu adalah 2 jam 1 menit 39 detik. Jadi 42 km itu ditempuh dengan catatan waktu 2 jam 1 menit 39 detik. Itu tahun 2017. Itu pertandingan yang dilakukan di Italia pada tanggal 6 Mei 2017. Kemudian rekor berikutnya juga itu dicatat adalah pada maraton ketika dilakukan pada masa itu menempuh juga jarak yang sama 42,19 km. Dilakukan di Berlin. Nah, pada catatan tersebut ditempuh adalah catatan rekornya adalah 2 jam 1 menit 39 detik. Jadi sekali lagi pemenangnya adalah orang yang sama. Hanya catatannya saja yang berbeda. 1 menit 39. Yang terakhir adalah 1 menit juga dengan 39. Jadi kita lihat bahwa catatannya itu adalah catatan yang konsisten. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita mempelajari tentang bertanding sampai menang, ini adalah gambaran yang sebenarnya digambarkan kepada kita oleh Paulus. Bahwa hidup setiap pengikut Yesus itu
berarti sedang memasuki sebuah gelanggang pertandingan. Namanya adalah pertandingan iman. Nah, dalam pertandingan kita berlatih. Dan latihan yang kita lakukan adalah latihan secara terus-menerus. Dan barulah kita bertanding. Jika kita gagal dalam pertandingan, maka kita coba lagi. Bertanding lagi. Sampai kita memenangkan. Jadi usaha yang kita lakukan tidak pernah meniadakan hasil. Seperti yang dilakukan oleh Eliud. Mungkin sebelumnya dia sudah berlatih tapi tidak mencapai angka yang maksimal. Tetapi 2 kali pertandingan yang dilakukannya dia bisa mempunyai catatan rekor yang luar biasa. 2 jam, 1 menit, 39 detik. Mungkin ada orang yang lebih cepat dari itu lagi. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dikatakan bahwa pertandingan iman kita itu digambarkan dalam 2 gambaran. Yang pertama adalah gambaran seorang pelari, dan yang kedua adalah gambaran seorang petinju. Dikatakan dalam Alkitab, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, yang dimaksudkan adalah dalam gelanggang pertandingan lari, semua peserta berlari. Tetapi dikatakan, tetapi bahwa hanya ada 1 orang saja yang mendapat hadiah, itu pertanyaan, bukan pernyataan. Maka ketika membaca Alkitab, apakah hanya ada 1 orang saja yang memenangkan pertandingan? Jawabannya, hanya 1. Hanya 1. Maka kalau pertandingan untuk orang percaya, coba dibandingkan dengan pertandingan lari. Apakah hanya 1 saja yang akan memenangkan pertandingan iman? Ini pertanyaannya. Apakah hanya 1 saja yang memenangkan pertandingan iman? Tentu tidak. Pasti akan ada banyak yang akan memenangkan. Tapi syaratnya adalah orang yang sampai pada garis finish. Atau sampai pada akhir. Nah, di dalam bagian yang digambarkan tentang pelari, ada tahapan yang dilakukan oleh seorang pelari. Yang pertama adalah melatih dirinya. Saya biasa melihat para pelari biasanya berlatih itu bukan di tanah yang rata. Bukan di tempat yang sangat enak. Biasanya mereka berlari di pantai yang berpasir. Dan itu menyebabkan mereka begitu berat untuk berlari. Mereka kadang-kadang juga diajar untuk berlari di tempat yang memang agak sulit untuk mereka berlari. Berlari dengan mendaki. Sehingga dengan demikian mereka waktu berlari dengan datar, itu mereka mempunyai kecepatan yang lebih daripada yang biasanya. Mereka juga kadang-kadang diberi beban supaya bisa berlari. Dengan beban tersebut mereka bisa berlatih. Ketika beban tidak ada, mereka bisa melejit dengan cepat dalam larinya. Biasanya untuk melatih hal ini tidak bisa hanya terjadi 1 kali. Tapi terus dilatih, terus dilatih, terus dilatih. Kalau rekornya yang orang punya sebelumnya itu jauh lebih cepat, maka dia harus berlatih jauh lebih berkali lipat daripada orang yang sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, itu untuk seorang pelari dikatakan melatih diri. Menguasai diri dalam segala hal. Yang kedua adalah menguasai diri dalam segala hal. Biasanya pelari itu tidak akan makan sembarang. Dia akan menakar makanan yang akan dimakannya. Dia akan makan yang akan memberi kepada dia energi yang cukup. Dia akan makan tidak lagi secara sembarang. Sehingga dengan demikian bobot tubuhnya tidak akan menjadi beban bagi dia untuk berlari. Menguasai diri dalam segala hal. Bukan hanya 1, tapi menguasai diri dalam segala hal. Yang ketiga dikatakan setelah dia melatih diri, menguasai diri dalam segala hal, maka dia mengambil bagian dalam pertandingan. Artinya dia mengambil satu event yang biasa diadakan untuk menguji sejauh mana dia dapat memperoleh catatan-catatan kecepatan lari dan sekaligus untuk membuktikan apakah dia bisa dan mampu memenangkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil bagian dalam pertandingan, kalau dikaitkan dengan kita, itu berarti kita setiap hari sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pertandingan iman. Setiap hari kita melakukan pertandingan iman.
Nanti saya akan perdalam lagi di bagian akhir. Yang keempat dikatakan bertanding. Yang dilakukan dalam pertandingan ialah dia masuk gelanggang. Dia masuk di dalam wilayah lari. Dan biasanya itu sudah ditetapkan. Yang kedua, dia berlari. Alkitab mencatat lari begitu rupa. Artinya lari dengan kemampuan yang maksimal. Dan yang ketiga dikatakan berlari untuk suatu tujuan. Ini bukan kaitannya dengan mencapai garis finish. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah berbicara tentang motivasi berlari. Nah, orang percaya dibawa di dalam semua latihan-latihan ini. Orang berlari itu motivasinya untuk apa? Untuk sebuah hadiah, untuk sebuah kemenangan, untuk sebuah hal yang menjadi impian. Itu yang dicarinya. Ketika orang tidak mempunyai tujuan yang jelas untuk berlari, maka dia tidak akan ada upaya keras. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tujuan bertanding adalah untuk mendapatkan hadiah dan memperoleh hadiah tersebut. Memperoleh mahkota tersebut. Ini yang pertama yang dipakai gambaran. Gambaran sebagai seorang pelari. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, gambaran daripada seorang pelari ini adalah gambaran daripada kita. Kita melatih diri kita. Sejak kita ikut Yesus, kita melatih diri kita antara mengikuti keinginan diri sendiri atau mengikuti keinginan Tuhan. Maka banyak orang dalam hidupnya tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan dalam karakternya kalau dia tidak terus melatih diri untuk berkata tidak kepada apa yang salah dan selalu berkata benar kepada apa yang Tuhan inginkan. Ada satu tantangan tiap hari bagi kita, pertandingan antara mengikuti keinginan kita dengan mengikuti keinginan Tuhan. Kita seringkali berada pada posisi menang mestinya, kita seharusnya bisa memenangkannya karena kita tahu apa yang mestinya kita lakukan. Tiap hari kita berlatih. Ada keputusan secara rohani yang kita lakukan pagi hari ini. Antara pergi ke gereja dengan tidak pergi ke gereja. Antara kita kemudian niat berangkat dengan tidak berangkat. Bapak Ibu, ini adalah pertandingan iman. Setiap hari juga diperhadapkan antara doa dengan tidak doa. Antara baca firman dengan tidak baca firman. Antara bersekutu dengan tidak bersekutu. Maka saya katakan satu hal yang penting. Kalau latihan-latihan seperti ini kita tidak pernah memenangkannya, jangan pernah berharap bahwa kita akan menjadi bagian dari komunitas rohani dalam kerajaan sorga. Karena sorga bukan tempat yang remeh-temeh, bukan. Sorga adalah sebuah pertandingan iman yang harus kita menangkan. Makanya ketika di dalam dunia kita lolos dalam pertandingan ini, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan kehidupan kita untuk kehidupan yang akan datang. Maka tidak ada yang sorga itu yang ecek-ecek itu tidak ada. Kalau sorga yang ecek-ecek yang kita dapatkan, maka orang akan berleha-leha, bersantai. Bagaimana bisa orang berjuang, berlari, mendapatkan mahkota, berjuang luar biasa. Bahkan bersaing dengan orang lain, tapi perkara rohani, santai. Itu gambaran yang dipakai kepada kita pagi hari ini. Artinya, setiap hari kita harus berlatih untuk menang untuk setiap keputusan secara rohani. Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang yang memenangkannya. Maka saya sering ingatkan kepada Bapak Ibu. Jauh lebih baik kalau jam ibadah itu ada hujannya. Kenapa? Untuk membuktikan berkualitas tidaknya komitmen orang untuk beribadah. Tapi kalau keadaannya baik-baik, semua lancar-lancar, tidak ada tantangannya. Wah, itu tidak memberi kepada kita gambaran berkualitas. Saya ingat betul waktu saya masih di desa. Itu kita harus melihat jemaat-jemaat itu datang ke gereja itu jalan kaki, tidak ada kendaraan 3 kilometer. Hujan itu potong daunnya pisang dan pakai karena tidak ada payung. Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah lebih mudah semuanya. Sangat mudah sekali. Ada banyak layanan-layanan yang memudahkan kita untuk sampai ke gereja. Tapi seringkali hal yang telah mudah itu membuat orang kemudian menjadi santai secara rohani. Ada banyak kemudahan kita dapatkan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Handphone ini dengan segala fasilitasnya dapat menolong kita mengerti Alkitab, memahami hal-hal yang berkaitan dengan Alkitab.
Tapi berapa banyak orang yang telah menggunakan handphone ini untuk membangun imannya. Ini yang dimaksudkan dengan berlatih secara berlari. Itu sebabnya banyak orang kemudian berpikir, sudahlah saya ikut Yesus, yang penting saya selamat masuk surga. Tidak. Tuhan katakan apa? Waktu ikut Yesus, kita diselamatkan. Tetapi kerjakan keselamatan. Itu latihan kita. Berlari didapatkan, menguasai diri dalam segala hal. Ada banyak tantangan kita untuk bisa kemudian berjalan secara konsisten dalam iman. Maka diminta kita kuasai diri. Dalam bahasa Jawa, ngemudeni, kendalikan setiran dirimu. Sama seperti seorang yang menyetir kendaraan. Ketika dia kemudian dapat menyetir sampai dengan selamat, maka itu sesuatu hal yang akan juga menolong hidupnya, menyelamatkan hidupnya. Bapak Ibu, kemarin saya pergi di acara pemakaman, slip kendaraan yang saya bawa. Slip kendaraan yang saya bawa. Jadi sulit sekali karena medannya sangat licin. Tapi Bapak dan Ibu, masa dengan slip lalu kemudian kita berhenti? Tidak, saya mundur lagi. Naik lagi, mundur lagi, naik lagi. Sampai kemudian naik pada posisi dan ketinggian yang aman untuk kendaraan. Bapak Ibu, hidup itu seperti itu. Kadang-kadang kita berjuang, ada kadang-kadang kegagalannya. Jangan pernah menyerah, berlatih lagi, kuasai diri kita lagi, menangkan itu. Kalau kita gagal pada hal yang sama, itu berarti kita harus memenangkannya. Maka latihan berikutnya akan disediakan kepada kita. Banyak orang kadang-kadang berlatih secara rohani. Soal kerajinan, soal kesetiaan, soal pemberian, soal melayani dalam pekerjaan Tuhan. Banyak dilatih kita. Tapi jangan pernah menjadi undur. Jangan pernah menjadi patah semangat. Satu pertanyaan penting waktu saya diwawancara untuk calon kepemimpinan. Pertanyaannya begini, apakah Bapak akan meninggalkan pelayanan yang sekarang ada apabila Bapak gagal jadi pemimpin? Wah, saya pikir hidup bukan mengejar jabatan, hidup bukan mengejar satu posisi tertentu, tapi hidup itu adalah mengabdi. Mengabdi itu tidak bergantung kepada apakah ada posisi atau tidak ada posisi, itu tidak penting bagi saya. Jadi saya jawab demikian, mohon maaf, saya tidak sedang mengejar jabatan. Jadi kalau seandainya tidak pun ada dalam jabatan itu, saya tidak akan pernah undur komitmennya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, kita menguasai diri kita supaya motif kita di dalam pertandingan itu harus jelas. Motifnya adalah bukan hanya dalam rangka untuk mendapatkan mahkota kehidupan, tapi dalam rangka kita untuk bisa tetap menjaga konsistensi kita mengiring Tuhan itu dengan berkualitas. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dikatakan di sini, setiap hari kita melakukan pertandingan. Kita masuk dalam gelanggang dan berlari begitu rupa. Jadi berlari begitu rupa itu artinya kita berlari dalam sebuah aturan main. Berlari dalam sebuah aturan main. Dan kita menjalaninya dan berjalan dan berlari dengan motivasi yang jelas. Saya mau sampai akhir. Saya mau mencapai mahkota kehidupan. Dan saya rindu sampai di sana. Alkitab katakan seperti Paulus, jangan sampai saya ditolak. Orang lain diselamatkan, saya ditolak. Di bagian akhir saya berbicara tentang doktrin dasar kita di GKIN. Supaya kita mengerti bahwa ada pemahaman-pemahaman teologi yang dibangun dalam gereja, tapi kadang-kadang lupa untuk diterapkan dalam pemahaman hidup sehari-hari. Yang kedua, gambaran setelah berlari adalah gambaran seorang petinju. Seorang petinju. Saya dulu paling senang itu nonton tinju. Waktu zaman-zamannya Elias Pikal. Biasanya saya nonton karena tidak ada TV di rumah di desa itu, saya menonton biasanya di warung, rame-rame kita. Nah itu saya paling senang, itu favorit saya itu adalah Elias Pikal. Lebih senang saya biasanya nonton. Tapi yang kedua adalah memang yang paling saya senang kalau nonton tinju dunia itu adalah Mike Tyson. Yang paling menarik sekali waktu saya dalam perjalanan ke Papua, kami menonton itu pertandingan antara Mike Tyson dengan Holyfield. Wah itu karena saking stresnya Mike Tyson, karena dia tidak bisa menjatuhkan, biasanya selalu ronde pertama itu sudah tumbang, KO. Ya. Tapi kali ini dia dapat lawan yang mungkin berlatihnya keras, namanya adalah Holyfield. Waktu mereka bertanding,
ya waktu mereka bertanding, itu berbagai macam cara dilakukan untuk menjatuhkan Holyfield, tapi tidak jatuh-jatuh. Karena tidak jatuh-jatuh, yang terjadi apa? Yang menggigit siapa? Siapa gigit siapa? Siapa gigit siapa? Saya pernah bertanding, yang pernah mengikuti pertandingannya. Ada nggak yang pernah? Nggak mungkin, orang Indonesia nggak mungkin nonton itu. Pasti nonton itu. Semua televisi itu penuh dengan orang lihat itu. Masih ingat Pak? Siapa yang gigit telinga siapa Pak? Mike Tyson. Ini bukan tinju lagi, tapi gigit-gigitan. Ini pertandingan sudah nggak benar. Kenapa? Karena dia tidak mampu menguasai diri, lalu dia kehilangan kendali diri, stres dia menghadapi Holyfield, karena Holyfield sudah bersiap dengan baik. Digigitlah telinganya. Wah, ini memalukan sekali. Tinju kok lari jadi gigit-gigitan. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Dan pada akhirnya, siapa yang menang? Pak nonton Pak. Yang menang siapa Pak? Holyfield yang menang. Dan itu menggoncang sekali dunia. Kenapa? Orang dengan leher beton tak terkalahkan selama ini, bisa dikalahkan. Artinya, kalau seseorang berjuang dan bertinju secara benar, dia mampu mengalahkan tantangan terbesar. Nah, orang percaya digambarkan seperti itu. Di dalam rupanya Alkitab itu juga memberi kepada kita catatan tentang masalah tinju. Nah, itu sebenarnya pertandingan yang biasa dilakukan biasa di Yunani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita digambarkan seperti seorang petinju. Gambaran inilah yang mau dikatakan. Seorang petinju itu harus berlatih tahan pukul. Tahan pukulan, tahan terhadap berbagai macam gempuran, dan fisiknya harus bagus. Nah, orang percaya hanya karena dikatai begini, kamu itu baru melayani sudah sombong. Wah, langsung setelah itu dia sudah tidak melayani lagi. Kamu tuh kalau nyanyi masih ada yang lebih baik bernyanyi kok malah tampil. Oh, akhirnya tidak pernah melayani. Ya, kemudian ada yang bilang lagi, baru gitu aja sudah sombongnya luar biasa. Baru bisa melayani. Akhirnya nggak ke gereja. Ada banyak hal-hal yang bisa menimbulkan kemudian orang bisa undur dari Tuhan. Hanya karena tersinggung dengan sesama orang percaya sudah tidak ke gereja, tidak sapaan. Berarti tidak tahan banting. Banyak orang Kristen yang seperti ini. Makanya gereja itu sebenarnya dipenuhi oleh orang-orang yang tidak sempurna. Betul atau tidak? Kalau orang sempurna di dalam gereja, kita terangkat ke surga rame-rame. Selesai kita. Tapi karena di dalam gereja itu ada banyak orang yang berproses, maka kita dilatih untuk menguasai diri, bertahan dan bertanding, tahan banting menghadapi berbagai macam cobaan, dan tidak gampang mewek. Ya. Belum apa-apa sudah patah semangatnya. Menghadapi tantangan sudah patah semangatnya. Ini tidak gambaran sebagai seorang petarung. Orang percaya adalah orang-orang yang diajar latihan berlari dan latihan bertinju. Bukan bertinju dalam gereja, bukan. Maksudnya adalah ambil sebuah makna di dalamnya. Bertinju dikatakan tidak sembarangan oleh Paulus. Pelajaran yang dilatihkan kepada kita oleh Paulus adalah berlatihlah untuk sebuah pertandingan iman. Lalu larilah dan raihlah mahkota yang abadi. Bapak Ibu, motif kita di dalam mengiring Tuhan adalah untuk sampai bertemu dengan Yesus. Mahkota itu hanya upah, tapi puncak dari semuanya adalah supaya kita berjumpa dengan Yesus, bersama dengan Yesus, dengan kesetiaan sampai akhir. Karena itu lari tiap hari harus bertanding kita secara iman. Ya. Yang kedua, kita digambarkan seperti orang yang bertinju supaya tahan banting kita. Jangan mudah kita terjatuh. Kalau petinju itu biasanya gampang dijatuhkan. Gampang dijatuhkan karena apa? Karena lengah.
karena lengah. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, seringkali kita kemudian menyalahkan setan di dalam segala hal. Ingat baik-baik, kita harus dapat menguasai diri kita. Ya, setan memang pekerjaannya adalah untuk merusak dan membinasakan, tapi jangan cepat-cepat menyalahkan setan. Ya, jangan cepat-cepat. Kita mungkin yang jadi setannya, sehingga perlu diusir setannya dari kita. Begitu. Kadang-kadang orang bertengkar itu karena apa? Emosi yang meledak-ledak sampai kemudian kehilangan kendali diri. Ya, sampai kehilangan kendali diri. Saya masih ingat waktu melerai orang di sini. Bagaimana mungkin sementara itu loh di atas sepeda motor bisa kemudian saling pukul-memukul satu dengan yang lain di depan ini. Jadi mereka berhenti di depan ini lalu saling pukul satu dengan yang lain. Ya. Wah, itu kalau dibiarkan jadi tontonan bagus juga itu. Ya. Jadi ketika saya ada di situ saya pikir saya harus melerai mereka. Melerai mereka. Jadi itu keuntungannya kalau suara besar itu ya. Jadi melerai orang supaya segera berhenti. Jadi ketika mereka saling pukul dengan helm, wah saya pikir ini arena tinju sudah pindah ke Jalan Majen Panjaitan di tepi jalan. Ini salah ini. Mestinya latihannya di atas ring ini. Jangan di tepi jalan. Nah, karena ringnya salah, makanya saya hentikan. Saya bilang berhenti. Nah, gitu, semua berhenti. Orang kampung belum datang, saya sudah lerai dua-dua. Dan mereka masih mau laju lagi untuk melanjutkan pertengkaran dan saling pukul satu dengan lain. Saya bilang, oke, kalau begitu kami akan tinggalkan kalian berdua, silakan lanjutkan. Lalu kemudian orang kampung datang dan melerai dan selesai. Bapak Ibu, jangan salah arena dalam pertandingan ya. Arena pertandingan kita adalah pertandingan iman. Ya, jangan salah tangkap. Ini berarti orang Kristen dilatih bertinju, boleh saling bertengkar, memukul satu dengan yang lain. Nah, orang percaya ini salah di dalam kehidupan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita, musuh kita bukan anak kita. Musuh kita bukan ayah kita. Musuh kita bukan ibu kita. Musuh kita bukan keluarga kita. Musuh kita adalah siapa? Siapa? Kok takut menyebut setan ya? Musuh kita yang terbesar adalah pertama diri kita sendiri. Makanya dikatakan oleh apa? Oleh Paulus, kuasailah dirimu. Karena setannya adalah diri kita ini. Yang tidak mampu menguasai diri. Karena tidak ada bilang ayat setan di situ. Tapi dia kata, kuasailah dirimu. Apa yang membuat kita kalah? Karena kita tidak dapat mengendalikan diri. Jadi musuh terbesar kita, yang pertama adalah diri kita. Nah, yang kedua itu baru setan. Makanya dicek baik-baik dulu. Ini sebenarnya masalahnya di mana? Itulah sebabnya Paulus katakan, latihan badani memang terbatas, tetapi latihan secara rohani itu memberi manfaat bagi kita. Karena itu mari kita dalam hidup, kita perlu untuk menguasai diri. Sehingga dengan demikian kita dapat mengakhiri pertandingan iman, memenangkannya, dan sampai pada akhirnya. Nah, ada 5 pokok pengajaran di dalam gereja kita. Di seluruh Indonesia. Yang pertama, pengajaran yang mengingatkan kita, apa saya kaitkan ini? Saya kaitkan ini dengan masalah perlu kita dalam hidup itu berlatih sampai akhir, mengikut Tuhan sampai akhir, dan memenangkan kehidupan dalam pertandingan iman sampai akhir. Yang pertama, bahwa keselamatan kita itu adalah kasih karunia Allah. Itu yang pertama. Dalam bahasa Inggrisnya adalah prevenient grace. Anugerah Allah yang mendahului. Jadi Tuhan oleh kemurahan hatinya mendahului mengerjakan di dalam kita pekerjaan untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita. Yang kedua adalah pemilihan bersyarat. Conditional election. Jadi orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya kepada Yesus. Yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan diselamatkan. Itulah sebabnya tidak ada namanya itu ikut katut imannya istri. Tidak. Setiap kita itu harus mengambil keputusan
dalam iman secara pribadi. Pemilihan bersyarat. Yang ketiga adalah bahwa penebusan itu berlaku secara umum. Universal atonement. Pemilihan orang percaya itu adalah berdasarkan penebusan yang diberikan dan dikerjakan oleh Allah untuk semua. Maka tawaran penebusan dosa itu adalah kepada seluruh umat manusia. Orang berdosa membutuhkan penyelesaian, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan penyelesaian penebusan dosa kecuali di dalam Yesus Kristus. Karena itu kebaikan kita itu seperti sampah. Kebaikan kita untuk mencapai surga, membujuk Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang akan sia-sia. Tapi orang percaya berbuat kebaikan itu wajib hukumnya karena apa? Itu adalah wujud sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah, maka dia berbuat kebaikan di dalam kehidupan. Jadi kebaikan itu bukan dalam rangka menyogok Tuhan untuk dapat surga. Agama-agama yang ada dengan menggunakan kebaikannya, kebajikan yang membujuk Tuhan untuk mendapat surga adalah sebuah kegagalan. Karena Kristus adalah solusi bagi penebusan dunia. Pengajaran yang keempat adalah anugerah Allah dapat ditolak. Yang dikenal dalam bahasa Inggrisnya adalah resistible grace. Jadi kita sangat resisten kalau kita tidak setia sampai akhir. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menerima anugerah Allah itu, maka kemungkinan besar di tengah jalan bisa ditolak. Kemungkinan besar di tengah jalan bisa gugur. Karena itu Bapak dan Ibu, setia sampai akhir itu syarat kita menikmati mahkota kehidupan. Tidak bisa hanya sampai di tengah-tengah. Saya ikut Yesus hanya pertama saja. Setelah itu lalu meninggalkan Yesus. Tidak ada. Keselamatan itu oleh anugerah Allah diberikan kepada kita. Tapi tidak pernah dipaksa. Anugerah Allah itu bisa ditolak. Karena itu seseorang jangan menolak anugerah Allah. Tapi menerima anugerah Allah. Itu yang disebut dengan resistible grace. Artinya setiap orang berhak untuk menerima anugerah Allah. Tapi juga berhak menolak. Karena kita tidak pernah apa? Karena tidak pernah kita ini jadikan seperti robot oleh Tuhan. Ada pilihan. Maka pilihan kita itu akan membuat kita kemudian berjalan secara konsisten. Karena itu akan mempengaruhi keselamatan kita sampai akhir. Dan yang terakhir adalah keamanan bersyarat. Yang disebut dengan dalam bahasa Inggrisnya adalah conditional security. Jadi kita ini harus jaga iman kita sampai akhir. Karena keselamatan kita itu bersyarat. Jadi orang bilang sekali selamat tetap selamat, kali tapi tidak di dalam Yesus. Sampai akhir. Maka itu akan menjadi sia-sia. Maka kalau kita katakan sekali selamat tetap selamat, iring Yesus sampai akhir. Maka kita nyanyi tadi. Kita nyanyi tadi apa lagunya, Bu? Mangkane lek melok Gusti itu gak sabar-sabar. Kadang-kadang ya gugur perjalanan imannya. Harus sabar, tahan banting. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep. Derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep. Pikantuk ganjaran. Mendapatkan hadiah ganjaran. Sing sabar lan mantep melebu kraton swargo. Sabar bertahan sampai akhir. Dikatakan melebet ning swargo. Masuk ke dalam surga. Karena itu selamat bertanding dan selamat menang. Sudah sampai di sini. Orang-orang pemenang ada di sini. Mengapa? Hari ini memenangkan pertandingan iman. Memilih antara datang ke gereja atau tidak. Itu baru satu. Nanti pulang ada banyak lagi pertandingan iman. Maka saya ucapkan selamat bertanding dan selamat.